Ustaz Kiai Sarwat Masuk Bashir dari segini dan gendong loh. Sono dari sini gendong dari sono. Alhamdulillah. Malam ini tentu sudah sampaikan tadi merupakan malam penutupan. Sementara bukan tutup total kegiatan Ramadan nanti diberlanjut. Masing-masing hal terkait dengan ilmu nggak bakal basi. Ibadah modalnya juga ilmu. Hidup di dunia untuk berniaga, mengambil keuntungan dunia yang benar, yang halal, pakai ilmu. Merawat rumah tangga juga pakai ilmu. Ini kan mudah-mudahan. Alhamdulillah wa syukurillah, kita sudah masuk bulan Sya'ban. Bulan Rajab Isra Mi'rajnya sudah buat, kemudian menghadapi Sya'ban dan Ramadan. Kata Rasulullah, Rajab syahrullah, benarnya Sya'ban syahri, Ramadan syahrul ummati, kehormatan. Bulan Sya'ban itu bulanku, untukku, kata Rasulullah. Bulan Ramadan syahrul ummati, bulan untuk umatku. Gelarnya luar biasa, ada gandengan satu sama lain. Bagi mukmin dan muslim jelas satu kehormatan, satu bulan yang tidak seperti bulan-bulan yang lainnya. Di situ ada nanti kisah-kisahnya sangat menarik, di mana bukan di bulan Rajab dan Isra Mi'rajnya nilainya sangat tinggi. Amal ibadah yang terdapat untuk salat 5 waktu bersumber dari sana, diamalkan di sini. Seluruh raga kita disujudin di atas bumi 5 waktu, yang pasti lain-lainnya lagi. Coba. Tetapi salatul mu'min rata di tanah. Salat yang kita lakukan mi'rajul mu'min, hakikatnya mi'raj, naik. Apanya yang naik? Derajatnya naik. Gak lepas daripada bagaimana Rasulullah berjumpa. Kita dalam bertahiyat, kita baca ini dalam sholat, kandungannya berhadapan sama Allah. Kayaknya kita juga mi'raj secara hakikat. Secara kenyataan kita di bumi, asal dari bumi. Badan yang termulia di antara badan ini organ yang lainnya sujud di sini. Kenapa? Mewakili yang lain harus ikut pula yang namanya anggota sujud yang 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya pasti sekian banyaknya rakaat yang dilakukan. Belum lagi yang sunnah-sunnah harus dipenuhi. Sunnah-sunnah pada waktu nanti malam Ramadan, tahajudnya, maka digambarkan bulan Ramadan, bulan umat Islam, umat Muhammad SAW, bagaikan malaikat di siang hari, di malam hari. Siangnya gak makan, gak minum, gak bersyahwat. Malamnya bertahajud, bersujud, berquran, seterusnya bertafakur. Digambarkan bentuk manusia itu merupakan malaikat yang bergentayangan di muka bumi. Siapa ini? Nah, yang ngisi Ramadan. Tapi di antaranya nanti ada nuzul Quran, disuruh kita iqra, baca
baca alam ini dengan tafakur, kecerdasan akal, dengan tadabbur, kecerdasan hati. Yaitu Isra dan Mi'raj. Surah yang sering kita baca itu ada di tengah-tengah antara surah An-Nahl dan surah Al-Kahfi. Kenapa coba? An-Nahl lebah, cerita sungguh indah secara kehidupan teknologi bahasa sekarang. Bikin sarangnya cakep, bahan bakunya dari mana kita nggak tahu. Kuat tapi nggak pecah. Makanan dan minumnya dari sumber-sumber yang sangat indah. Sukanya berwarna-warni dengan bunga-bunga yang ada di muka bumi. Dengan kegiatan ada ratunya, ada pengawalnya, ada pengelolaannya, nggak pernah tidur siang dan malam. Taat. Karena Allah wahyukan suruh bikin rumah. Nah, itu kan membuahkan apa? Madu yang membawa kesembuhan. Secara fisik madu yang kita minum. Kalau Al-Quran wahyu yang membawa itu kesembuhan dari hati kita, penyakit-penyakit batin. Al-Quran maknanya jangan diturunkan tadi ada di ruang puasa nanti. 17 Ramadan kita rayakan hari nuzul Quran, termasuk 17 Ramadan perang Badar. Salah diangkat, jangan diangkat perang Badar, takut nanti mujahidin katanya. Itu kemenangan total. Dari situ kalahnya benar-benar kalah. Perang Uhud 70 sahabat utama termasuk Nabi Hamzah yang gugur. Perang Uhud, kesalahan masyarakatnya, pasukannya diajari. Yang sekali lagi begini. Kemenangan sudah di depan, tapi pasukan tadi yang di belakang tadi lupa diri. Kenapa di depan itu sudah pada gugur? Yang ingat ghanimahnya. Nah, ini dia. Yang diingat ghanimahnya, lembaran hijau, dolar. Kosong di pos, nama masuk musuh, hancur. Nah, itu pelajaran. Boleh sekali kalah untuk menang 1000 kali, boleh saja. Peringatan dari Allah. Kita jangan sampai terulang hal-hal yang lemah tadi. Ramadan mendidik kita. Dan yang terakhir nanti bagian daripada Ramadan ini, apa-apa yang sudah kita lakukan itu tidak diukur dengan ukuran ibadah lain. Ingat, kalau sholat ada ukurannya. Kita sholat sendiri dapat 1, berjamaah 27, berjamaah dengan sugi siwak sampai 70. Itu ada ukurannya. Tapi puasa punyaku. Ramadan ini puasa kata Allah. Hadis kursinya. Wa ana aksi. Anak yang kasih nanti upahnya. Nggak pakai hitungan. Coba. Mana lagi? Orang apa lagi? Hanya harus diisi dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Tentu luar biasa dalam ilmu. Menjebak pengajian musir ramai. Apa pengajian sendiri-sendiri di rumah atau mutalaah bagus. Gak ada sesuatu yang citra, yang tercela, mulia. Siangnya mulia, malamnya mulia, luar biasa. Maka dengan demikian yang paling kemampuan yang kita pasti umumnya bisa, Nabi tawarkan para sahabat. Oh, aku berikan sesuatu yang luar biasa. Mau apa sih? Isbahul wudu, guyur
air wudu ketika saat-saat kita nggak suka waktu itu, mungkin dingin, mungkin gerimis, mungkin banyak indah makarim, ketika kita sedang selimut, enak-enaknya, nah ayo lawan. Itu namanya indal makarim. Kelakuannya isbahul wudu indal makarim. Guyur anggota wudu hampir siap. Kasrul khutbah dalam masjid. Langkahkan kaki sebanyak-banyak, sejauh-jauhnya untuk menuju ke masjid. Ada di Ramadan nanti nggak pakai pikir-pikir lagi, dengan terakhir sudah siap-siap. Nah ini apa sih hikmahnya? Nah, umumnya kita bisa, bukan nggak bisa. Wudu biasa. Nah, untuk diikuti kesananya menjadi kebiasaan-kebiasaan dawamut sahara selalu. Yang mau gerah mampir ke masjid, keringetan, wudu, pengen kencing, silakan, memang ada tempatnya. Masuk ke masjid, tahiyatul masjid 2 rakaat, iktikaf sebentar, nunggu langganan. Sepanjang jalan itu dirinya suci, masuk ke tempat yang suci, niatnya beriktikaf dengan kesucian yang lengkap, ya baca tasbih, baca selawat itu berapa saat, ngademin badan. Ada langganan yang manggil, halo ya tuh buahnya berkah. Karena tadi diselingi dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah wasilah. Dilupain, jangan lupain. Soalnya mulai saya bisa. Selalu suci, seger, lahir batin, tetesan air wudu, baatin memadamkan api neraka. Cahaya wudu bisa menyinari nanti ketika sudah tidak ada alamat tempat ini lagi. Mana gangnya, mana kampungnya, mana rumah, tak ada, please. Masing-masing buat dirinya. Cahaya wudunya menghantar kesasar. Itu ya, kesucian. Allah suka pada orang yang suka bertobat dan yang suka bersuci. Quran seperti yang kita lupa. Ayat itu aja yang bisa dikerjakan sambil yang lainnya. Ada kisah indah sekali di kitab itu Nasaidin yang masalah bisa ada seorang santri datang ke tempat Syekh Abdul Hasan Sazili, tarikatnya Saziliyah. Apa ceritanya? Ini kan baca kelompok perempuan baca ini, apa baca? Santri datang pengen belajar ilmu kimia, kat kuning kimia itu. Nggak ditolak sama Imam Abul Hasan Sazili, syaratnya. Nah, ada syaratnya. Lo ada di rumah gue di sini setahun, jangan lupa selalu berwudu dengan ditambah sunnatul wudu 2 rakaat. Mampu gak? Nah, itu kan mampu setahun kali. Nah tiba-tiba saatnya udah sampai setahun, dia mengambil air di sumur, ngerek air. Tahu-tahu yang keluar airnya air emas. Masya Allah, apa nih, ada apa ini? Sampaikan informasi bantuan guru Syekh tadi. Itu kimia. Pembuktiannya terserah Anda. Mau jadi orang populer, ada di sini. Mau jadi orang kaya, ada di sini. Tapi pikirannya kembali kepada aslinya, dibuang ke air ke sumur lagi. Ingin mengembangkan ilmu termasuk ilmu kimia. Pemanfaatan untuk masyarakat banyak sedunia itu. Nah, itu kita dari situ. Tidak heran. Dari mana semua sumbernya? Ibnu Nafis, seorang penemu ilmu kimia, ulama sufi, ulama sorban,
yang kadang-kadang hina-hinain soroban, itu coba Ibnu Nafis, kita banyak Muhammad Nafis, oke nggak salah, ambil sini. Ibnu Sina, siapa dia? Ibnu Sina, ahli kedokteran, ahli bedah. Kurang apa? Aparat mengambil sumber-sumber ilmu dari sini. Kaum sufiyin yang tidak melihat urusan dunia, tapi kemanfaatan dunia dimanfaatkan dengan ilmu. Jabir ibn Hayyan Al-Jabbar, coba siapa dia? Jabir ibn Hayyan, penemu ilmu Al-Jabbar, matematik sekarang, asalnya Al-Hisab. Diabadikan namanya, selain yang ulama yang lainnya. Jabir ibn Hayyan itu namanya dulu ilmu Al-Jabbar. Ketika masuk SMP, pelajarnya Al-Jabbar, hitungnya terkenal. Ini kan ada lagi, ada penjelajah siapa? Ibnu Battuta, Masya Allah, kitabnya namanya Ar-Rihlah. Jadi kajian barat, mencari peta alam ini. Semua bisa dicatat di situ. Caranya bagaimana? Caranya nggak tiba begitu melantur bohong. Dimulai dari haji dulu, isi batin, akalnya udah cerdas, batinnya masih cerdas. Bikin haji, arah mana kita ke sana nih? Ada rombongannya. Ke Asia. Baca Asia, yang berlanjut dengan perjalanan yang dikatakan bahwa ini perjalanan untuk mencari ilmu, bahan-bahan catat. Itu saja rihlahnya, rihlah ilmiah, samping rihlah rohaniyah ibadahnya, samping nanti untuk perjalanan lihat alam, bagian akan disebarkan hal-hal kekayaan budaya dan seterusnya yang dilewati. Tak berhenti, mendekati Ramadan, mendekati haji lagi, kembali lagi haji. Selesai haji, nggak pulang rumah, kagak. Arah mana kita menempuh? Jadi itu namanya salik penempuh ilmu rohaninya, ilmu-ilmu lainnya, dan catatan sejarah apa macam yang budaya dilewati menjadi buku, namanya bukunya Rihlah. Itu coba, bukan diem. Maka hal itu bagian namanya orang-orang sufiin, namanya salik penempuh perjalanan rohani. Sini ilmiah juga hal-hal alam yang dibaca untuk bertadabbur apa yang dilewati tadi. Nah, kita harus bertadabbur dengan kecerdasan tafakkur nih. Otak kita olah membaca alam. Itu artinya kita mampu menempuh, bagus. Kalau tidak, ya kembangkan ilmu tadi. Bersumber Al-Quran dengan tafakkurnya ditambah dengan tadabburnya. Kecerdasan akal, kecerdasan hati, dua-duanya berimbang. Itulah diantaranya kalau dilihat dari sisi Isra dan Mi'raj, dua sayap yang dikembangkan. Sayap suratul Nahl ilmiah, surah Al-Kahfi masalah batiniyah. Berjalan bersamaan untuk mengembangkan hidup. Kita nggak bisa tinggalkan teknologi, tapi harus diimbangi. Membuahkan karya yang tinggi, kehidupan yang mulia, peninggalan menjadi warisan turasul ilmi untuk seluruh dunia. Itu buahnya. Jangan sampai templang nih katanya. Teknologi melulu. Nah, kasusnya kemarin kita lihat tuh, sebab si anak babenya kesawaban. Kena getahnya. Nah, di perasa bukan getah aja, duri-durinya kena perempet makalahnya.
anak keren, anak yang tukang cari duit, babenya ahli pajak, kan gitu ya. Dalam maaf teman, apanya maaf? Masalahnya itu sekedar basa-basi. Anak lu tuh yang bikin gara-gara mukul anak orang lain, kan gitu. Kamar-kamar tertutup total. Sebab anak ente nih, gara-gara bikin urusan sama anak orang lain. Kebetulan anak tokoh juga, Ansor, pimpinan Ansor dan ulama. Naik ke muka anak itu kan, merembet bukan diketak saya ini kenain. Kalau duri-durinya, nah itu kan Allah. Itu contoh yang paling kecil. Belum lagi kita lihat mutilasi macam-macam. Dilihat di teknologi begini, nanti kalau organ manusia ditawarkan untuk sekian dapat sekian juta, naksir orang dua orang, culik anak orang, dibedel-bedel, tahu hilang alamat yang nawarkan. Nah, dia buang coba bangkainya di kolong jembatan, dia baru urusan dua orang tadi. Apa namanya? Ayo, duit nggak dapat, anak masih muda, hukuman pasti berat. Dari mana nih? Ininya kosong, yang lihat ininya. Teknologi bisa bawa ke situ. Nah itu kan satu di antara. Nah marilah kita berimbang. Idul Adhanya mesti ramai dengan sosialnya. Idul Fitrinya juga begitu juga saudara Ramadan. Di akhir daripada awal rahmah, minggu 10 pertama. Wa awsatu maghfirah, 10 kedua ampunan. Wa akhiruhu itqum minan nar, harus kita naik tiga-tiganya. Dimulai dari rahmat Allah, enggak ada putus-putusnya. Di maghfirah apalagi ampunan. Itqum cita-cita semua bebas dari siksa neraka. Bukan hanya manusia. Neraka pun Pak kan enggak ada siksaan baik di dunia maupun akhirat, apalagi kita. Itu di antaranya, mudah-mudahan malam ini kita tutup. Dan sekali lagi saya minta maaf, ada kawan saya meninggal. Tadi saya bawa kemarin, ada yang sampaikan Profesor Dr. Musa Fatullah yang di Kuala Lumpur, di Selangor tadi meninggal tadi. Jadi belum tahu perinciannya. Seorang anak di Betawi yang sekarang warga negara Malaysia, karena ikut ayahnya Kiai Fathul Harun, orang sini Paseban, nggak meluntas, meninggal. Profesor Dr. Mumpuni, Masya Allah, dia kalau malam tuh saya dapat telepon, saya teri ada kangen menyentil tengah malam, lupa dia ada di maktabahnya sedang nulis, sedang baca-baca gitu, ingat anak beberapa kali jadi nelpon, ada aman menyentilnya. Nah, kira-kira apa sih ini yang bisa ditulis yang ringan-ringan untuk orang Indonesia? Wah, gitu. Dia mengarang lagi aja. Nah, anak sih bilang yang gampang-gampang, yang rame kan di Indonesia sedang KB ini. Nah, tulis tentang itu dari sisi Islamnya. Nah, tuh gambar. Nama dokter diuji tentang KB, hukum gini. Itu kan musyawarah atau konsultasi dicatat betul. Jadi, nah itu meninggal. Dia guru besar, profesor di UTM, Universitas Teknologi, di samping UKM, Kebangsaan Malaysia. Ayahnya dulu imam besar di Masjid Negara. Dia angkatnya kapan? Ketika konfrontasi Indonesia Malaysia. Karena dia sedang dakwah di sana Malaysia, cegat di Indonesia nih, nggak boleh kaki tangan Tengku Abdul Rahman katanya. Dijadikan warga negara sana, dia akan jadi imam. Wah, tadi lu boleh tutup sini, gua dapat sini, nggak pulang, dapat ini sore lagi. Itu cintanya saya turun menurun sampai sekarang. Mudah-mudahan kita dapat bertemu dengan bulan puasa dalam keadaan sehat walafiat. Kita isi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan masing-masing, dan barangkali kita berkumpul pada waktu pengajian di sana sini banyak kekurangannya, ada kesalahan untuk diri saya barangkali. Kalau nggak ada di situ, maka malam
kami, kita mohon maaf dan seterusnya. Maka secara umum masing-masing kita saling memaafkan kekeliruan dan kesalahan. Insyaallah bulan puasa kita masuk dalam keadaan cerah hati kita, puas perasaan kita, tawakalnya lebih tinggi insyaallah, dan apa-apa yang kita niatkan kita amalkan diraih pada saat yang mulia. Wallahu a'lam bishawab. Udah segitu aja. Ya, kita cek. Tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اغننا بالعلم وزينا بالعلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين.